Ini mau naik kapal ya. Jadi kebetulan mobil di depan ini berhenti pas itu yang posisi nanjak itu. Dia berhenti tidak kuat nanjak. Nah, mungkin bagi rekan-rekan sekalian yang mau naik kapal terus diarahkan dari mulut kapal semacam ini, itu kalau kita menggunakan AC usahakan AC dimatikan. Jadi biar nanti tenaganya itu tidak tekor di tengah. Nah, itu contohnya di depan itu dia berhenti ya. Penumpang suruh turun semua, nah ini baru suruh naik. Jadi kalau dari mulut kapal ini biasanya memang tanjakannya cukup tinggi ya, kecuali kalau seandainya kita diarahkan dari samping. Nah itu posisinya baru bisa jalan. Nah ini tadi itu penumpangnya turun semua itu. Nah itu baru bisa naik. Nah sekarang tinggal giliran kita. Ini AC kita matikan karena memang cukup curam ya. Mudah-mudahan ini bisa. Dan kemarin semalam juga ya lancar, tidak ada halangan. Ini ombaknya cukup tinggi ya, jadi gantian untuk masuknya. Sekarang giliran kita untuk naik. Nah ini ya, jadi cukup curam. Nah ini, nah tadi tekor di tengah-tengah sini nih posisinya. Nah ini, alhamdulillah ini sudah bisa naik ke atas. Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokan, amin. Untuk hari ini kita mau nyebrang menggunakan kapal dari Pelabuhan Bakauheni ke Merak menggunakan tiket reguler ya. Jadi untuk harga tiket reguler itu 419.000, tapi biasanya di dalam kapal ini kita masih harus bayar kalau seandainya pindah ke eksekutif atau ke VIP. Sedangkan kalau eksekutif sendiri adalah tiketnya 588.000, itu sudah free semua. Nah untuk rekan-rekan sekalian yang masuk ke dalam kapal diarahkan ke mulut kapal ini biasanya nanti kita diarahkan ke atas. Nah ini perhatikan, untuk AC kita matikan ya. Jadi AC di mobil kita matikan, tujuannya biar tidak tekor di tengah, karena untuk tanjakan tuh biasanya cukup tinggi. Nah ini cukup tinggi ya. Ini banyak kejadian atau banyak kasus ketika AC tidak dimatikan muatan full. Nah itu biasanya itu di tengah-tengah itu macet atau mati mobil itu, berhenti, kehabisan tenaga. Penumpangnya turun, nah baru dihidupkan lagi, sudah itu baru nanjak ke atas. Jadi usahakan ketika kita masuk ke dalam kapal dan diarahkan dari bawah, itu biasanya tanjakannya curam, jadi usahakan AC kita matikan. Kecuali kalau seandainya kita diarahkan memang di samping ya, karena sebenarnya untuk naik penumpang pribadi seperti mobil yang kita bawa ini biasanya memang diarahkan ke samping. Cuman kalau mobilnya itu jarang ya jadi satu dari mulut kapal tadi. Nah selama PPKM ini ketika kita nyebrang di kapal itu akan ditanyakan adalah untuk surat tes anti swab. Jadi tes anti swabnya bukan PCR ya, jadi swab anti swab itu berapa orang itu akan ditanyakan. Kalau kita 5 orang dia biasanya ditanyakan ke 5-5-nya, kalau 6 orang ya ditanyakan ke 6-6-nya. Untuk tes swab sendiri ya untuk saat ini ya cukup murah lah, kisaran ada yang 75, ada yang 100, tergantung daripada di mana kita kontrolnya atau ceknya. Jadi setiap daerah itu ya berbeda-beda. Contohnya kalau saya ini ya 100 ribuan lah. Kalau untuk saya tadi tes ya, untuk tes swab itu 100 ribu. Nah ini kondisinya sudah nyampe. Nanti kita turun, kita lihat kondisi kapal. Kalau untuk kapal sih sekarang ini yang saya rasakan ya cukup bagus lah dibandingkan dengan tahun-tahun ya dulu lah. Kalau kapal-kapal sekarang ini ya besar-besar dan fasilitasnya ya cukup oke lah, cukup bagus. Sekarang kita lihat untuk kapalnya ya. Ini kebetulan saya tadi pergi dengan kawan, jadi menggunakan mobil Panther Grand Touring tahun 2009. Jadi kalau nggak salah ini adalah Panther Grand Touring tahun 2009. Sekarang kita lihat kondisi kapalnya. Nah ini catnya masih baru, sepertinya lantainya kondisinya cukup bersih. Tapi memang untuk penumpangnya cukup lenggang ya. Kita akan masuk ke ruang penumpangnya. Nah ini di bagian pinggir pelabuhan juga jarang mobil ya.
cukup sepi nih. Ini kayaknya sekitar 50% lah untuk penumpangnya yang naik ke kapal ini. Nah, ini di dalam ruangan kapal. Kita akan cari ruangan lesehan ada atau tidak kira-kira. Tapi sih sepertinya tidak ada sih di kapal ini, kayaknya tidak ada untuk ruangan lesehan. Kita lihat lagi, naik ke atas lagi. Kita cek. Ini bagian atas ada tidak untuk lesehan. Nah, ini ruangan VIP ya, ruangan VIP. Nah, kalau untuk reguler semacam ini biasanya ada penambahan tiket. Nanti kalau seandainya kita berada di sini, ini tiketnya bervariasi. Biasanya itu kisaran antara 10 sampai dengan 15.000. Ini kayaknya tidak ada lesehan ya. Di bagian sini nggak ada lesehan. Tidak ada lesehannya. Coba kalau di sana juga nggak ada. Ini kayaknya nggak ada, ini lesehannya nggak ada. Terus di bagian depan ini adalah ruangan VIP ya. Di depannya ini adalah ruangan VIP. Coba kita lihat ruangan VIP. Nah, ini juga sama, kayaknya tidak ada lesehan. Oke, saya rasa itu aja. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.